Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Kalimantan Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Munawir, 28 tahun, lulusan SMK jurusan Teknik Pendingin. Kulitnya legam terbakar matahari, badannya kekar karena tiap hari gotong-gotong tabung freon dan alat berat. Tapi hatinya lembut, apalagi kalau udah bicara soal masa depan dan mimpi keluar dari kampung. Munawir tinggal bersama orang tuanya di rumah panggung kayu yang sudah mulai miring ke kiri kalau dilihat dari sudut tertentu. Ayahnya, Pak Taman, petani karet yang tangannya kasar kayak kulit durian. Ibunya, Bu Sari, penjual gorengan dengan spesialisasi tempe gosong tapi laris manis. Setiap pagi, suara ayam kampung jadi alarm alami Munawir. Tapi lebih sering dia dibangunin ibunya dengan kalimat andalan, "Woi Wir, bangun! Mau jadi teknisi atau tukang tidur nasional, hah?" Munawir nyengir sambil bangkit dari kasur tipisnya. "Teknisi, Bu, tapi kalau ada lomba tidur, aku juga bisa menang." Setelah lulus SMK, Munawir kerja serabutan. Kadang servis kipas angin, kadang masang AC di rumah dinas camat, kadang cuma dipanggil buat ganti baterai remote. "Mas, AC-nya nggak nyala," keluh ibu-ibu. "Coba saya cek, Bu. Ini baterai remote-nya kebalik." Munawir sering diledek teman-temannya karena pekerjaannya dianggap nggak keren. "Lu tuh Wir tukang AC, tapi cewek tetap dingin lihat lu," kata Dedi, sahabatnya yang kerja di warung bakso. "Gua mah mending AC-nya dingin daripada hidup yang panas terus kayak lu," balas Munawir santai. Tapi di balik candaan itu, Munawir punya tekad kuat. Ia pengen sukses, bangun bengkel AC sendiri, dan bawa orang tuanya naik haji. Suatu malam, saat nongkrong di pos ronda sambil ngisep kopi sachet dan makan mie rebus rame-rame, Dedi datang dengan wajah sok misterius. "Bro, lihat nih, lowongan kerja ke Korea. Teknisi AC. Gaji besar, kerja legal, dapat pelatihan, makan dijamin, duit ditransfer bulanan. Ini bukan penipuan, bro. Ini Korea asli, bukan korem." Munawir sempat tertawa. "Korea? Aku nonton drakor aja belum tamat masa hidup di sana." Tapi malam itu, dia pulang ke rumah sambil terus mikir. Bukan karena tergiur drakor atau cewek Korea, tapi karena satu kalimat di brosur itu. "Bekerja keras hari ini untuk hidup lebih baik esok hari." Keesokan harinya Munawir bicara ke orang tuanya. "Pak, Bu, aku mau daftar kerja ke Korea, TKI resmi. Nggak bawa kabur kok, ini legal." Bu Sari langsung refleks menjatuhkan ulekan sambal. "Kemana? Korea? Itu kan jauh, Nak. Kamu tuh nggak kuat dingin, kipas angin aja bikin kamu masuk angin." "Bu, ini demi masa depan kita. Aku janji, pulang nanti kita punya rumah baru. Ibu nggak jualan gorengan lagi, Bapak tinggal mancing tiap hari." Pak Taman diam lama. Akhirnya mengangguk. "Kalau kamu yakin, berangkatlah, Nak. Tapi jangan lupa asal-usul. Jangan mentang-mentang kerja di negeri orang, kamu lupa siapa kamu." Munawir senyum. Dalam hati dia berjanji, dia akan bawa pulang lebih dari sekadar uang, tapi juga kebanggaan dan harapan. 3 bulan kemudian, setelah proses panjang pelatihan dan dokumen, Munawir berangkat. Hari keberangkatan, seluruh tetangga datang ke bandara kecil di Palangkaraya. Ada yang nangis, ada yang selfie, ada juga yang cuman ikut karena penasaran mau lihat pesawat dari dekat. Bu Sari peluk anaknya erat-erat. "Jaga diri, Wir, jangan asal makan. Kalau ketemu cewek Korea, ingat ya, ibu masih pengen punya mantu yang bisa bantu bikin gorengan." Munawir tertawa, tapi air matanya jatuh juga waktu pesawat mulai lepas landas. Di dadanya, ia bawa satu tekad. Bekerja keras di negeri asing dan pulang dengan kehidupan baru. Tanpa dia tahu, takdir sudah menyiapkan kejutan. Bukan hanya rezeki, tapi juga cinta yang datang dari AC yang rusak. Begitu keluar dari bandara, Munawir langsung disambut udara dingin yang menggigit. Tangannya langsung masuk ke dalam jaket, wajahnya berkerut, dan bibirnya hampir nyanyi sendiri saking menggigil. "Astaga, ini dinginnya kayak kulkas yang dibuka sambil berdosa," gumamnya. Jaket tebal yang dibelikan ibunya di pasar malam rasanya lebih cocok buat naik motor pagi-pagi di Palangkaraya ketimbang bertarung melawan angin musim dingin Korea. Munawir ditempatkan di pinggiran kota besar, bekerja di perusahaan yang khusus menangani instalasi dan servis AC serta alat-alat pendingin lainnya. Kerjaannya? Angkat-angkat unit besar, naik turun tangga, pasang kabel, dan kadang cuma disuruh ngelap pipa pakai lap basah. Bosnya galak.
Orang lokal, kepala pelontos dan selalu bicara cepat sambil nunjuk-nunjuk. Munawir, cepat angkat itu, bawa ke lantai 3, jangan bengong. Munawir cuma manggut-manggut. Dalam hati ngomel, bilangnya cepat kayak aku punya sayap aja. Untung dia punya teman satu tim dari Indonesia juga, namanya Rahmat, yang sudah lebih dulu kerja di sana. Santai, Wir. Lama-lama biasa. Lu anggap aja ini kayak main Tetris tapi versi angkat-angkat barang berat. Makan juga jadi tantangan. Makanan di sana aneh-aneh, kebanyakan pedas asem gak jelas dan kadang warnanya lebih berani daripada cat tembok. Matt, ini sayur apa sih? Warna merah gini, baunya kayak cucian sepatu basah, keluh Munawir. Tenang aja, Wir. Lu makan aja nanti lama-lama lidah lu pasrah. Selain soal makan, Munawir juga harus tahan dengan dinginnya cuaca. Tangan beku, kaki kram, dan kadang pipis aja keluar uap. Tapi semua dijalani. Karena Munawir ingat, dia bukan ke Korea buat wisata, tapi buat masa depan. Suatu hari Munawir dan timnya dapat tugas ke rumah mewah di kawasan elit. Rumahnya besar, bersih, penuh kaca dan tanaman hias. Ini rumah siapa, Mat? Bisik Munawir sambil bawa tangga lipat. Katanya sih janda kaya. Punya salon, punya apartemen, pokoknya punya semuanya. Di balik pintu, muncullah seorang wanita berusia sekitar 40-an. Wajahnya tenang, rapi, dan ramah. Namanya Eugene, pemilik salon kecantikan yang kabarnya sangat sukses. AC saya rusak, tolong diperiksa ya. Munawir langsung bekerja. Saat dia jongkok pasang selang freon, celananya nyangkut baut dan dia terjatuh pelan ke belakang. Aduh, maaf Bu. Bukan AC-nya yang rusak, tapi saya yang salah langkah. Eugene tersenyum geli. Nggak apa-apa. Yang penting kamu semangat kerjanya. Setelah pertemuan pertama itu, Munawir mulai sering dapat panggilan ke rumah Eugene. Kadang AC, kadang pemanas, kadang cuma minta bantuin betulin lampu taman. Rahmat mulai curiga. Lu sadar nggak, Wir? AC rumah dia rusak terus tiap minggu. Entah alatnya rewel atau hatinya yang pengen lu datang terus. Munawir cuma nyengir. Mungkin dua-duanya, tapi kalau gitu aku siap jadi teknisinya. Eugene pun semakin terbuka. Kadang mereka ngobrol santai saat Munawir istirahat minum. Ia bertanya tentang Indonesia, kampung halaman, dan kenapa Munawir merantau jauh-jauh. Aku kerja di sini karena aku pengen bangun bengkel AC sendiri di kampung. Biar hidup lebih baik dan bisa bahagiain orang tua. Eugene tampak kagum. Belum pernah ia bertemu pria yang sederhana, jujur, dan tidak malu dengan asal-usulnya. Hubungan mereka semakin akrab. Munawir mulai merasa nyaman berada di rumah itu. Ia merasa dihargai, bukan hanya sebagai teknisi, tapi sebagai manusia. Tapi ia juga tahu, jarak di antara mereka sangat jauh. Usia, budaya, status, semuanya seperti jurang yang dalam. Namun, tak ada yang bisa menahan hati yang mulai hangat, bahkan di tengah musim dingin yang menggigit. Munawir menatap langit yang mendung sambil berdiri di balkon rumah Eugene. Ia bergumam pelan. Aku datang ke sini untuk cari rezeki, tapi kalau ternyata dikasih rasa, ya, itu bonus yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, rumah Eugene sudah seperti cabang kantor bagi Munawir. Entah kenapa selalu saja ada masalah. Kadang AC mati, kadang tirai nyangkut, kadang pintu geser macet. Padahal Munawir yakin, peralatan di rumah itu semua kualitas bintang 5. Tapi ya, Munawir bukan orang yang suka curiga, walau hatinya mulai merasa aneh. Mat, kata Munawir suatu hari saat sedang makan siang bareng Rahmat. Rumah Bu Eugene tuh tiap minggu minta dibenerin. Tapi anehnya, tiap gua dateng, AC-nya hidup sendiri. Lah, lu baru sadar? Itu bukan AC yang rusak, Wir. Itu hatinya yang kosong. Munawir mendengus tapi pipinya memerah. Kini setiap kunjungan bukan hanya soal perbaikan. Setelah pekerjaan selesai, Eugene sering mengajak Munawir duduk di teras, minum teh, dan ngobrol soal apa saja. Tentang kehidupan di Indonesia, tentang keluarga Munawir, bahkan tentang masa kecilnya di Kalimantan. Kamu lahir di mana? Tanya Eugene sambil menuangkan teh. Di desa kecil. Kalau lihat di peta harus ngezoom 8 kali baru kelihatan. Eugene terkekeh. Saya belum pernah ke Indonesia. Kalau ibu ke sana, saya ajak naik perahu ke tengah sungai, tapi jangan harap ada sinyal. Obrolan mereka kadang konyol, kadang dalam. Tapi yang jelas, Eugene merasa tenang setiap kali Munawir ada. Bukan karena dia teknisi, tapi karena dia manusia yang tulus, dan jarang sekali ia bertemu pria seperti itu.
Eugene mulai memberikan perhatian lebih. Suatu hari, Munawir pulang kerja dan mendapati ada jaket baru tergantung di depan tempat tinggalnya. Tanpa catatan, tanpa ucapan. Tapi ia tahu betul gaya jaket itu mirip yang pernah dipakai Eugene waktu mereka ngopi bareng. Lain hari, saat Munawir sakit demam karena kehujanan pas pasang unit di atap, Eugene datang sendiri bawa termos sup panas. "Kamu kerja terlalu keras, tubuhmu bukan mesin, Munawir." "Kalau saya mesin mungkin udah karatan, Bu." Eugene hanya tersenyum. Tapi matanya hangat, seperti lampu kecil di tengah malam yang sepi. Namun dunia tidak seindah obrolan santai mereka. Teman-teman Eugene mulai berbisik-bisik. Ada yang sinis, ada yang mencibir. Masa janda kaya jatuh cinta sama teknisi? Apa nggak takut dimanfaatkan? Nanti kalau dibawa kabur ke hutan gimana? Eugene terganggu, tapi tidak goyah. Ia justru semakin yakin bahwa kebahagiaan bukan soal status, tapi soal ketulusan. Sementara Munawir sendiri mulai gelisah. Di satu sisi, ia merasa nyaman. Di sisi lain, ia takut. Takut dianggap numpang hidup, takut dicap hanya mengincar harta, takut mengecewakan orang tuanya. "Mat," katanya suatu malam di kamar, "gimana kalau orang tuaku tahu aku dekat sama janda kaya dari luar negeri?" "Gampang. Lu bilang aja, ini rezeki yang datangnya sambil bawa AC." Suatu hari kabar datang. Eugene masuk rumah sakit. Penyakit lambungnya kambuh parah karena stres dan kurang makan. Tanpa pikir panjang, Munawir meninggalkan kerjaannya dan datang ke rumah sakit. Ia duduk di samping Eugene, mengganti air minum, mengusap kening, dan bahkan dengan tangan gemetar menyuapi bubur. "Kamu nggak perlu repot-repot, Munawir," bisik Eugene lemah. "Saya teknisi, Bu. Biasanya ngerawat mesin. Tapi kalau ngerawat orang yang penting buat saya, ya saya lebih niat." Mata Eugene berkaca-kaca. Tak banyak kata yang perlu diucapkan. Karena saat seseorang merawatmu bukan karena kewajiban, tapi karena cinta, itu yang paling terasa. Beberapa minggu setelah Eugene pulih, ia mengajak Munawir duduk di taman belakang rumah. "Munawir," katanya pelan, "saya sudah banyak berpikir. Hidup ini terlalu singkat untuk menunggu orang lain mengerti. Saya ingin kamu jadi bagian dari hidup saya. Bukan sebagai teknisi, tapi sebagai suami." Munawir terdiam, dadanya bergetar, matanya basah, otaknya masih loading. Ini serius? Saya nggak mau kehilangan orang sebaik kamu. Dunia boleh mencibir, tapi saya tahu kamu tulus. Dan saya ingin hidup bersama kamu, di Korea atau di Indonesia. Setelah hening cukup lama, Munawir mengangguk. "Kalau ibu yakin, saya siap. Tapi jangan kaget ya. Di kampung saya, toilet masih jongkok." Cinta mereka memang tak biasa. Janda kaya dan teknisi kampung. Tapi mereka membuktikan bahwa rasa tak selalu harus logis. Kadang, ia hanya butuh dua hati yang saling percaya. Mereka pun mulai menyiapkan pernikahan sederhana. Tanpa pesta mewah, tanpa sorotan kamera berlebih. Hanya dua orang yang saling memilih di tengah dunia yang kadang terlalu ribut menilai. Dan Munawir, diam-diam, mulai menghitung hari. Sebentar lagi, ia akan pulang. Bukan sendirian, tapi dengan seorang istri yang dulu tak pernah ia bayangkan akan datang dari servis AC yang pertama. Hari itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta terasa seperti dunia lain bagi Eugene. Suasana ramai, suara orang campur aduk, ada ibu-ibu bawa ayam di dus, dan satu bocah nyanyi dangdut sambil nyenggol koper orang. Sementara Munawir pakai jaket kulit pemberian mertuanya, rambut disisir rapi dan koper butut di tangan kiri. Tersenyum lebar seperti baru pulang dari lomba menangis yang dimenangkan dengan tertawa. "Selamat datang di Indonesia, Bu. Lebih panas dari AC rusak, tapi lebih hangat dari pelukan mertua," kata Munawir sambil dorong troli koper Eugene. Eugene hanya tersenyum. Ia tak mengerti semua kalimat Munawir, tapi senyuman suaminya cukup jadi penerjemah hati. Saat mobil travel tiba di desa Munawir di Kalimantan Tengah, suasana langsung heboh seperti mau ada konser dangdut keliling. Anak-anak lari-lari sambil teriak, "Ada bule, ada bule!" Bu Sari langsung lari keluar rumah sambil bawa pisang goreng, panik bukan main. "Mana-mana menantu ibu, beneran orang luar, jangan-jangan mirip artis sinetron." Eugene turun dari mobil, menunduk sopan dan mengucap pelan, "Selamat pagi, Ibu." Lidahnya masih kaku tapi niatnya lurus. Bu Sari langsung peluk Eugene sambil sesenggukan.
Ibu nggak nyangka. Anak ibu pulang bawa istri yang glowing, bukan bawa utang. Pak Taman yang biasanya kalem langsung menyuruh tetangga potong kambing buat syukuran. Biar sekampung tahu anak kita pulang bukan cuma bawa koper, tapi bawa masa depan. Awalnya warga kampung agak kikuk sama Eugene. Mereka kagum, bingung, dan sedikit penasaran. Tapi Eugene cepat membaur. Ia mulai belajar bahasa setempat, ikut kegiatan ibu-ibu, bahkan buka salon kecil di rumah panggung samping rumah mertua. Namanya Salon Yuyu. Yu 2 kali biar rezeki dobel. Jelas Munawir dengan bangga saat pasang papan nama. Ibu-ibu kampung yang awalnya ragu mulai antre. Ada yang mau fasial, ada yang minta lulur, bahkan ada yang cuma pengen cerita hidup sambil dipijat. Eugene tak banyak bicara, tapi senyumnya tulus dan tangannya terampil. Dengan tabungan dan bantuan Eugene, Munawir membuka bengkel servis AC pertama dan satu-satunya di kabupaten itu. Namanya? Sejuk Teknik, dari Korea ke Kalimantan. Bengkelnya kecil di awal, tapi selalu ramai. Munawir bukan cuma buka usaha, tapi juga ngajarin anak-anak muda kampung yang nganggur. Yang penting kalian mau belajar. AC itu mirip hidup. Kalau macet jangan langsung ganti. Dicek dulu kabelnya. Rahmat sahabatnya yang dulu di Korea bahkan ikut bergabung. Kini mereka kerja bareng, nyervis AC sambil tetap bercanda seperti dulu. Wir, lu sekarang juragan, gimana rasanya? Gue sih biasa aja. Yang penting AC-nya dingin dan istrinya setia. Suatu sore, Munawir duduk di beranda rumah bersama kedua orang tuanya. Sambil menyeruput teh manis, mereka menatap bengkel di seberang jalan dan salon yang ramai pelanggan. Pak Taman menepuk bahu anaknya. Kamu pulang bukan cuma bawa istri, kamu bawa harapan buat kampung ini. Bu Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dulu ibu takut kamu hilang di negeri orang, tapi ternyata kamu pulang dengan rezeki dan cinta. Munawir menunduk, menahan haru. Di belakangnya, Eugene keluar membawa nampan gorengan, lalu duduk di sebelahnya. Ia menyodorkan satu. Ini tempe gosong, resep ibu. Mereka tertawa bersama. Kini, Munawir hidup tenang. Ia tak lagi harus memikul AC sambil kedinginan di atap. Tapi ia tetap bekerja dengan tangan, hati, dan niat yang sama. Eugene, ia merasa telah menemukan keluarga baru, yang mungkin tidak modern, tidak mewah, tapi penuh kehangatan dan kejujuran. Dan setiap malam sebelum tidur, Munawir menatap langit dan berbisik, "Terima kasih AC rusak, gara-gara kamu hidupku jadi nyala."